Baik para kawula dirgantara dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di seri video kuliah pengenalan teknik dirgantara. Video ini adalah yang kedua dari banyak video yang akan mengenalkan Anda kepada apa itu program studi teknik dirgantara, seperti apa perkembangan kedirgantaraan, disiplin-disiplin apa yang mendasarinya, serta seperti apa state of the art dari teknologi teknik dirgantara di dunia hingga saat ini. State of the art teknologi dirgantara. Apa sih yang terbayang di benak Anda saat mendengar kata ini di tahun 2020 ini? Pesawat yang canggih? Yang paling memukau? Apakah pesawat seperti pesawat tempur ini? Ini adalah pesawat tempur F-22 Raptor buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat. Pesawat tempur generasi kelima yang operasional saat ini dengan kemampuan stealth atau tidak terdeteksi oleh radar, dengan sistem thrust vectoring control dan persenjataan yang paling canggih di kelasnya. Wah, tidak Pak, pesawat yang paling memukau bukan pesawat tempur, tetapi pesawat yang paling besar sekarang Pak, pesawat A380 dari Airbus buatan Uni Eropa. Pesawat ini adalah pesawat penumpang terbesar saat ini, dengan bentang sayap mencapai 80 meter. Pesawat berjuluk Super Jumbo ini mampu mengangkut hingga 853 orang sekaligus, hingga mampu mencapai kecepatan 0,85 dari kecepatan suara. Kurang memukau? Bagaimana kalau pesawat yang ini? Sebuah UAV, Unmanned Aerial Vehicle, atau populernya drone, MQ-9 Reaper buatan General Atomic dari Amerika Serikat. Ini jelas canggih karena mampu beroperasi dalam waktu yang lama atau long endurance, melaksanakan misi seperti intelligence, surveillance, reconnaissance, hingga target acquisition, bahkan mampu menembak target spesifik dengan akurasi yang tinggi tanpa perlu ada pilot. Atau mungkin wahana yang ini, EHang 184 dari EHang Cina, yang digadang-gadang menjadi alternatif taksi di perkotaan masa depan. Ini adalah passenger drone yang mampu beroperasi secara otonomus dengan mengangkut penumpang dari satu titik ke titik lain. Memang belum operasional, tetapi sudah banyak investor yang tertarik mengembangkan dan mengoperasikannya. Kurang canggih? Mungkin pesawat yang ini. Pesawat unik yang memiliki dua buah fuselage yang akan digunakan untuk mengangkut roket di tengahnya hingga ketinggian tertentu lalu diluncurkan dari atmosfer. Ini adalah pesawat Stratolaunch 351 dari Scaled Composite. Saat ini inilah pesawat dengan bentang sayap terpanjang, lebih panjang 37 meter dari A380 sebelumnya, dan ini sudah operasional. Dari mana sih munculnya semua teknologi-teknologi dirgantara ini? Bagaimana ceritanya hingga manusia bisa membuat banyak wahana-wahana canggih dan memukau state of the art teknologi dirgantara ini? Bagaimanakah sejarahnya? Inilah yang akan saya bicarakan pada video ini. Sejarah singkat kedirgantaraan. A brief history of light. Jadi marilah kita mundur ke belakang melihat awal munculnya kedirgantaraan. 1900? Ya, penerbangan Wright bersaudara di tahun 1903 adalah salah satu tonggak sejarah terpenting kedirgantaraan. Tetapi bukan dari sini, kita sebagai seorang engineer atau calon engineer perlu melihat. Kita perlu melihat mundur ke belakang lagi. Ke belakang lagi jauh ke belakang hingga zaman sebelum Masehi. Pada awal munculnya peradaban manusia di Mesopotamia sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Pada masa ini dikenal seorang pahlawan yang sering juga dianggap sebagai dewa bernama Ninurta. Dia adalah dewa pertanian, perburuan, dan perang. Digambarkan dengan dua pasang sayap di punggungnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa sayap ada yang merupakan alat utama untuk terbang menjadi penanda kesaktian dewa ini atau keperkasaannya. Lalu bila kita melihat kembali ke peradaban selanjutnya, yaitu peradaban Mesir kuno di tahun 3150 sebelum Masehi,
Hal yang sama kita dapati pada dewi yang bernama Dewi Isis ini. Dewi kehidupan dan keajaiban. Dewi ini digambarkan kembali dengan sayap di punggungnya. Dua dewa bersayap ini, Isis dan Ninurta sebelumnya, hanyalah dua contoh dari banyak sekali dewa bersayap lainnya pada peradaban kuno ini. Kalau kita lihat ke depan, di India kuno di tahun 2900 sebelum Masehi, kita bisa melihat sedikit perubahan di mana sayap ditemui pada makhluk yang bernama Garuda. Bukan dewanya sendiri, tetapi kendaraannya atau vahananya dari Dewa Wisnu. Ini adalah salah satu penggambaran mengenai kendaraan terbang yang paling awal. Tentunya bukan kendaraan di sini, tetapi makhluk yang terbang. Dan yang terbang adalah sosok yang diagungkan, yaitu Dewa Wisnu. Karena terbang masih merupakan hal yang sakti, yang hanya dewa yang bisa memilikinya. Maju lagi ke peradaban Yunani kuno, sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Kita tahu banyak sekali cerita dewa-dewi di sini. Ada Zeus, ada Hades, ada Poseidon, dan seterusnya. Tetapi uniknya kita bisa menemukan kisah mitos yang sedikit menggambarkan kemajuan pemikiran manusia, yaitu tentang perjuangan seorang manusia sendiri. Ini adalah kisah Daedalus dan Ikarus. Adalah Daedalus, sosok terampil yang membuat sayap untuk dipasang di tangan. Bersama dengan anaknya Ikarus, dia menggunakan sayap tersebut untuk terbang melarikan diri dari labirin raja yang bernama Minos. Diceritakan kemudian Ikarus terbang terlalu tinggi mendekati matahari karena dia sangat bersemangat bisa terbang. Karena terlalu tinggi dekat dengan matahari itulah sayap buatan Daedalus yang direkatkan dengan lilin meleleh sehingga Ikarus jatuh ke bumi dan mati. Ini mungkin adalah cerita tentang manusia yang membuat alat untuk terbang sekaligus cerita tentang kecelakaan penerbangan manusia yang paling awal. Kita bisa lihat lagi di peradaban selanjutnya di Romawi kuno tahun 800 sebelum Masehi. Kita masih bisa menemui dewa-dewa dengan sayap di punggungnya yang menandakan kemampuan terbangnya seperti pada Cupid ini, atau contoh-contoh kendaraan terbang lain seperti Pegasus dan lainnya. Kenapa saya cerita seperti ini? Karena ini adalah contoh yang menandai ide-ide awal manusia tentang penerbangan. Baik dengan memberi idolanya sayap atau dewa-dewanya sayap, atau terbang sebagai simbol suatu kesaktian, atau berpikir hal yang praktis dengan memiliki kendaraan untuk terbang, hingga pembuatan alat terbang untuk digunakan oleh manusia sendiri. Nah, sejarah kedirgantaraan dimulai dari sini, imajinasi manusia. Tentunya ini masih sangat primitif karena hanya menempelkan sayap burung pada manusia atau makhluk lainnya untuk terbang. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita maju agak cepat ke zaman Masehi, yakni kira-kira tahun 550 Masehi di daerah Qi Utara pada masa Kekaisaran Cina. Di sini ada cerita menarik yang melibatkan penerbangan layang-layang. Mungkin Anda sudah tahu jika layang-layang pertama ditemukan di Cina. Meski ada yang bilang juga jika terdapat depiksi layang-layang yang sangat purba juga di Indonesia. Pada zaman Kekaisaran Han ini, ada sebuah cerita mengenai kaisar tiran bernama Gao Yang yang suka menghukum tahanannya. Hukumannya unik, yaitu dengan menerbangkan paksa mereka dengan sebuah layang-layang yang besar yang terbuat dari bambu, tinggi ke udara dalam jangka waktu yang lama. Seluruh tahanan yang dihukum dengan cara ini, diterbangkan paksa ini, pada akhirnya selalu mati, kecuali seorang pangeran yang bernama Yuan Huangtou. Jadi, Huangtou ini adalah manusia pertama yang tercatat berhasil terbang dengan suatu kendaraan, dan kemudian mendarat dengan selamat, meskipun penerbangan tersebut terpaksa. Seperempat milenia setelahnya, di era pertengahan, tepatnya di Andalusia, Cordoba, Spanyol, tercatatlah seorang bernama Abbas Ibnu Firnas, seorang polimatik atau jenius yang menguasai banyak hal sekaligus.
Salah satu di antara karyanya yang tercatat adalah upayanya untuk terbang menggunakan suatu glider yang dikembangkan sendiri. Glider ini menyerupai layang-layang dan terbuat dari kayu dan kain sutra. Dia tercatat berhasil terbang dengan jarak yang lumayan jauh. Akan tetapi, alat buatannya ini tidak memiliki mekanisme untuk mendarat dengan baik. Ibnu Firnas pun cedera saat mendarat dan tidak pernah tercatat kembali mencoba terbang. Di salah satu bandara di Irak kita bisa melihat patung yang didirikan untuk penghormatan bagi Ibnu Firnas ini. Meskipun demikian, penerbangan Ibnu Firnas dikatakan menginspirasi banyak orang. Salah satunya adalah orang Inggris yang di tahun 1010 mencoba melakukan hal yang sama. Adalah Aylmer of Malmesbury, seorang pendeta Benediktin yang kemudian mencoba terbang juga dengan glider buatannya sendiri. Kali ini glider dibuat menyerupai burung, dan tercatat dia berhasil meluncur sejauh lebih dari 200 meter. Akan tetapi sebagian besar dari penerbangan ini adalah terbang melayang ke bawah, karena dia memulai terbang dari puncak menara Malmesbury Abbey yang tinggi. Sama seperti Ibnu Firnas, The Flying Monk ini terluka saat pendaratan, bahkan menyebabkan Aylmer menjadi sedikit cacat di kaki. Tidak ada catatan lagi apakah beliau pernah mencoba terbang lagi. Saat ini di Malmesbury Abbey terdapat kaca patri besar yang menggambarkan dirinya dengan memegang sayap ciptaannya. Kita maju lagi ke abad Renaissance di Italia, sekitar 1500 Masehi, setengah milenia dari penerbangan Ibnu Firnas dan Aylmer. Adalah Leonardo da Vinci, salah satu tokoh terkenal pada abad ini, bukan hanya karena lukisan-lukisannya, mungkin sudah banyak yang tahu, tetapi juga karena observasi dan perhatian detailnya pada penerbangan burung dan desain-desainnya untuk mesin yang bisa terbang. Catatan-catatan Da Vinci bisa dikatakan sebagai catatan detail pertama yang berusaha menguak rahasia penerbangan. Leonardo da Vinci merancang banyak sekali mesin-mesin untuk terbang. Kebanyakan menggunakan mekanisme sayap kepak, atau yang disebut juga dengan ornithopter. Ini adalah buah pemikirannya saat menyelidiki anatomi burung secara detail. Meskipun demikian, pada masa ini belum ada mekanik dan juga belum ada material yang dapat digunakan untuk mewujudkan desain-desain ini. Pemikiran Leonardo da Vinci terhambat oleh ketersediaan teknologi yang ada saat itu. Juga, pada akhirnya akan diketahui bahwa penerbangan dengan sayap kepak tidak akan bisa efisien untuk manusia. Tetapi akhirnya manusia masih juga mencoba meniru burung dengan sayap yang dikepakkan oleh kedua tangan. Di Portugal adalah João Torto, seorang perawat dengan obsesi tinggi untuk terbang. Dia membuat sayap yang terdiri dari dua pasang bidang, atau sekarang disebut dengan biplane, dipasang di tangannya dan dikepakkan. Dengan menggunakan helm yang juga menyerupai burung, dia melompat dari sebuah menara gereja dan terbang melayang selama beberapa saat. Tetapi terbangnya sama sekali tidak terkendali. João jatuh ke tanah cukup keras sehingga koma beberapa hari sebelum akhirnya meninggal. Sekitar 1 abad setelahnya, melompat dan berusaha untuk terbang menjadi sebentuk tema untuk pertunjukan menantang maut di Prancis. Di tahun 1680, seorang ahli kunci bernama Besnier dari Sable membuat desain alat sayap yang sedikit unkonvensional, sedikit aneh. Alat atau sayap ini terdiri dari 2 buah batang yang ujung-ujungnya diberi sebentuk pelat datar. Pelat ini memiliki mekanisme yaitu akan menutup saat bergerak ke atas dan akan membuka saat bergerak ke bawah untuk mencoba meniru sayap pada burung. Dengan dipasang pada bahu dan diikatkan dengan tali pada kakinya, Besnier mencoba terbang berkali-kali dengan melompat dari gedung yang tinggi. Penerbangannya berhasil dilakukan berkali-kali tetapi untuk jarak yang sangat dekat. Bila kita melompat ke depan 100 tahun kemudian, percobaan terbang masih menjadi hal yang populer di Prancis. Di Paris, Marquis Bougainville
adalah salah satu yang terkenal atas keberhasilannya terbang melewati Sungai Seine sejauh total 300 meter. Di depan penonton yang banyak, dia menggunakan dua pasang pelat yang difungsikan sebagai sayap yang terpasang di kedua kaki dan tangannya. Meskipun demikian, pendaratannya tidak berhasil dikendalikan dan dia mematahkan kakinya sendiri saat terhempas di beton pinggiran Sungai Seine. Penerbangan Marquis pun hanya dilakukan sekali. Jadi penerbangan aerodinamik hingga saat ini dengan memanfaatkan sayap masih belum membuahkan hasil. Akan tetapi di abad ke-18 ini ada suatu catatan prestasi khusus pada dunia penerbangan, yakni dengan penerbangan pertama balon udara panas oleh Montgolfier bersaudara di tahun 1780. Meskipun ini tidak berhubungan dengan sejarah penerbangan yang sedang saya jelaskan di sini, penerbangan aerostatik dengan balon udara panas ini tetap berpengaruh pada penerbangan aerodinamika nantinya. Kita akan ketemu kembali dengan balon udara ini nanti. Sejarah penerbangan sendiri kita lanjutkan ke abad selanjutnya di tahun 1800 dan bertempat di Inggris, tepatnya di Yorkshire. Di sini hidup tokoh pionir penerbangan yang paling penting pada abad ke-19 ini, sekaligus merupakan kakek buyut guru dari kalian semua, kawula dirgantara, adalah George Cayley, bapak yang dianggap sebagai insinyur penerbangan pertama di dunia. Pada tahun ini dia menciptakan sebuah glider yang pertama yang bentuknya sangat mirip dengan pesawat modern yang kita kenal sekarang. Ingat-ingat lagi bentuk-bentuk alat terbang yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang cenderung kita anggap tidak biasa. Bentuk pesawat konvensional dengan sayap dan ekor yang seperti ini pertama kali dibuat oleh George Cayley. Beliau juga mengembangkan bukan dengan coba-coba, tetapi dengan riset yang mendalam tentang pengaruh bentuk sayap, bentuk wahana terhadap udara di sekitarnya. Hingga George Cayley ini menjadi yang pertama memformulasikan pemisahan dari mekanisme penghasil gaya terbang dengan mekanisme penghasil gaya propulsi. Serta beliaulah yang pertama mengidentifikasi gaya-gaya utama yang bekerja pada pesawat udara. Apa sih maksudnya itu? Ingat kembali alat-alat terbang sebelumnya, dari rancangan Leonardo da Vinci hingga sayapnya Marquis ini. Semuanya, terutama yang paling detail milik Leonardo da Vinci, berbasis pada mekanisme kepak sayap burung. Ada alasan fundamental kenapa semuanya gagal menjadi mekanisme untuk suatu penerbangan yang sustain atau berkelanjutan hingga sekarang. Alasannya adalah pada burung, kepak sayap bergerak dan berfungsi ganda. Sayap burung seperti ini selain bergerak naik turun, juga bergerak berputar, terutama pada bagian ujungnya. Hal ini menyebabkan satu kepakan burung akan menghasilkan gaya ke atas atau gaya terbang atau gaya lift, sekaligus menghasilkan gaya dorong ke depan atau thrust. Demikian terjadi secara terus-menerus, hingga dicapai suatu kecepatan yang cukup untuk mulai diam kepakannya dan burung bisa meluncur untuk terbang. Hal ini berhasil dilakukan oleh burung sebagai hasil evolusi berjuta-juta tahun. Dan jelas kita bisa melihat bahwa kepakan dengan fungsi ganda ini tidak bisa dilakukan oleh otot manusia, mengepak sekaligus memuntir, pun tidak bisa dilakukan oleh mekanisme yang ada saat itu. George Cayley berpikir beda. Dia memformulasikan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda terbang, seperti wahananya ini. Pada saat glider meluncur lurus di udara, akan bekerja padanya gaya berat ke bawah dan gaya akibat kecepatan relatif dari angin, atau yang kita kenal sebagai gaya aerodinamika, arahnya miring ke belakang. Artinya pada saat glider ini meluncur lurus, berat akan diimbangi oleh gaya angin ini yang diproyeksikan ke atas. Tetapi akan ada gaya proyeksi lain yang muncul, yaitu gaya yang sejajar dengan kecepatan arah terbang dari glider, atau yang kita kenal sebagai gaya hambat atau gaya drag. Pada burung, hal itu juga terjadi. Ada berat, ada lift, dan ada drag pada saat burung bergerak ke depan.
Tetapi pada burung, gaya berat dan gaya hambat ini dikompensasi keduanya dengan gerakan sayap ganda yang dijelaskan sebelumnya. Sedangkan pada glider atau wahana-wahana terbang saat ini, drag tidak ada yang melawan. Sehingga pada akhirnya glider akan turun dan berhenti. Bentuk mekanisme sayap kepak yang sebelumnya juga sama. Yang dilawan hanyalah gaya berat. Tidak ada yang melawan gaya hambat. Maka untuk terbang secara berkelanjutan, Cayley berpikir bahwa perlu ada mekanisme lain yang terpisah dari sayap yang dapat mendorong wahana ke depan dan melawan gaya hambat. Gaya tambahan ini kita kenal sebagai gaya propulsi atau thrust. Salah satu alasan kenapa kerangka berpikir Cayley seperti ini, sistematis dengan gaya-gaya seperti ini, adalah karena memang dia hidup saat dunia mekanika dan fisika sedang mengalami lompatan besar di barat, terutama di Inggris. Setelah terpublikasinya pemikiran dari Isaac Newton akan mekanika gerak di tahun 1687 di Inggris juga, 100 tahun sebelum masanya Cayley ini. Nah, berbekal risetnya ini, George Cayley 40 tahun kemudian berhasil merancang dan menerbangkan wahana yang memiliki sayap untuk membangkitkan gaya lift ke atas dan sebentuk sayap lain yang berbentuk seperti dayung dan bisa digerakkan ke depan dan ke belakang untuk menghasilkan gaya thrust ke depan. Wahananya berhasil terbang dengan membawa seorang bocah yang dijadikan pilotnya, meskipun masih berfungsi sebagai glider, karena mekanisme dayungnya untuk membandingkan thrust belum berfungsi sepenuhnya. Dan sepanjang hidupnya, Cayley terus membuat wahana-wahana terbang baru seperti ini, yang rata-rata berhasil terbang pada suatu jarak tertentu. Di tahun yang sama, masih percaya dengan visi dari Cayley, William Hanson dari Nottingham mengembangkannya lebih jauh lagi. Dia mendesain suatu pesawat terbang yang merupakan pengembangan dari desain George Cayley, yang dilengkapi dengan suatu mesin uap ringan yang juga merupakan rancangannya sendiri. Saat itu mesin uap memang menjadi tren dalam industri sejak ditemukan oleh James Watt di tahun 1776, 60 tahun sebelum masa ini. William Hanson pun berhasil mendaftarkan rancangannya ini dalam suatu paten. Dan bersama dengan seorang pebisnis bernama John Stringfellow, dia mendirikan perusahaan bernama Ariel Transit Company yang bertujuan untuk menjadi perusahaan traveling di udara yang pertama di dunia. Sayangnya, meski dengan kampanye yang cukup besar-besaran, niat mereka tidak berhasil terwujud. Desain William Hanson pun tidak berhasil untuk benar-benar dibuat. Tapi ramainya perkembangan kedirgantaraan di Inggris ini, yang dimulai dari pemikiran Cayley tadi, dalam sekejap menyebar ke seluruh Eropa. Kita kembali ke Prancis. Di tahun 1870, hanya 30 tahun setelah penerbangan pesawat Cayley, seorang penemu bernama Félix du Temple berhasil menciptakan wahana yang dia sebut sebagai monoplane, yang konfigurasinya di sini secara jelas mengikuti formulasi dari George Cayley. Ada sayap dan ada mekanisme propulsinya. Juga, ini secara resmi adalah pesawat bermesin pertama yang berhasil terbang, yang bahkan sempat mengangkut seorang penumpang. Monoplane ini terbang dengan bantuan mesin uap yang dibawanya, yang juga dirancang oleh Du Temple sendiri, terbuat dari aluminium. Meskipun demikian, pesawat ini memiliki kelemahan. Yang pertama adalah pesawat ini memerlukan bantuan dari gravitasi untuk terbang, sehingga dia harus meluncur turun dahulu menuruni suatu bukit untuk mencapai kecepatan yang diperlukan. Yang kedua, pesawat ini belum bisa dikendalikan, sehingga arah terbangnya hanya bisa lurus. 10 tahun setelahnya, di wilayah Kekaisaran Rusia, adalah Alexander Mozaisky yang juga mencoba menerbangkan pesawat. Pesawatnya bermesin uap dengan sepasang sayap yang sangat lebar dan didorong oleh 3 buah propeller. Pesawat ini pun meluncur dan tercatat sebagai pesawat bermesin kedua yang berhasil terbang, meskipun hanya terbang lurus dan dengan bantuan suatu bidang miring untuk tinggal landas.
Ada banyak lagi eksperimen terbang dengan mesin di seluruh Eropa, bukan cuma Mozaiski dan Two Temple sebelumnya. Akan tetapi rata-rata gagal, atau kalaupun terbang, hanya bisa terbang 1 kali dan kurang memenuhi harapan. Nah, sejarah penerbangan mulai berubah, mempercepat diri, sekitar 10 tahun setelah eksperimen Mozaiski, yakni di dekade terakhir abad ke-19. Tahun 1890-an ini, kita akan melihat perkembangan luar biasa dari teknologi dirgantara yang dimulai dari sosok penemu dari Jerman bernama Otto Lilienthal. Terobsesi dengan penerbangan manusia, Lilienthal mengembangkan glidernya sendiri dan melakukan lebih dari 2.000 penerbangan dari tahun 1891 hingga 1896, di mana dia meninggal dunia akibat kecelakaan di penerbangan terakhirnya. Loh, kok glider, Pak? Kok mundur dari sebelumnya sudah penerbangan bermesin? Nah, di sini letak bedanya pemikiran Lilienthal. Perbedaan pemikiran yang mengubah arah sejarah penerbangan, mirip dengan akibat bedanya pemikiran Cayley 100 tahun sebelumnya. Dari pemikiran Cayley, tokoh-tokoh selanjutnya setelahnya mengembangkan pesawat di mana mekanisme lift dan propulsi dipisahkan. Dan kita telah melihat setidaknya 4 di antaranya. Akan tetapi ada komponen penerbangan yang belum dimiliki pesawat-pesawat ini. Sehingga meskipun terbang, belum bisa dibilang suatu pesawat udara yang operasional. Penerbangan semua mesin ini cenderung hanya bisa pada satu garis lurus. Yang dipikirkan oleh para penemu pesawat sebelum Lilienthal adalah bagaimana sebuah mesin bisa menghasilkan gaya angkat atau lift dan gaya propulsi atau thrust sebesar-besarnya, sehingga bisa terbang. Apa yang dilakukan setelah pesawat itu terbang belum dipikirkan. Kalaupun dipikirkan, hanyalah mengemudikannya lurus atau sedikit ke kiri atau ke kanan. Para pilot atau eksperimentar pesawat-pesawat ini dijuluki sebagai para chauffeurs, orang-orang yang tidak mengerti apa itu mengendalikan pesawat. Hanya berasumsi bahwa ketika pesawat itu terbang, tinggal dikemudikan pada suatu bidang layaknya mobil atau kapal. Di sini Otto Lilienthal berpikir beda. Agar pesawat bisa berhasil, kita haruslah terbang dulu sendiri ke udara, berputar-putar, bermanuver dengan glider, dan benar-benar merasakan bagaimana terbangnya suatu pesawat sebelum memasang mesin. Ini adalah dasar pemikiran seorang airman yang kontras dengan pemikiran para chauffeur sebelumnya. Chauffeur hanya ingin terbang dengan lift dan thrust sebesar mungkin, bikin mesin sekuat mungkin lalu ditempelkan pada suatu pesawat agar pesawat itu meluncur terbang. Lilienthal berbeda. Lilienthal ingin mengerti dulu bagaimana sih caranya mengendalikan pesawat di udara. Bagaimana cara mengatur atau mengemudikan pesawat itu sekehendaknya dengan bebas. Lilienthal ingin mengerti bagaimana cara terbang menanjak, terbang belok, terbang lurus, terbang menurun, dan mendarat. Dan filosofi seperti inilah, filosofi airman inilah pada akhirnya yang akan menentukan kesuksesan penerbangan pesawat bermesin nantinya. Beri sistem untuk mengendalikan pesawatnya dulu, mengerti cara terbang dulu, baru memberi mesin. Dengan 2.000 lebih penerbangannya dengan beraneka glider yang terus dikembangkan, Lilienthal memiliki ratusan foto dan data yang pada akhirnya tersebar ke seluruh dunia, terutama ke para pengamat penerbangan. Lilienthal beruntung, karena penerbangannya dilakukan pada saat teknologi fotografi saat itu sudah mampu merekam objek yang bergerak cepat tanpa adanya blur. Popularitas Lilienthal pun tinggi, dan ini juga yang akhirnya berkontribusi pada akselerasi perkembangan teknologi dirgantara dunia di dekade ini. Salah satu yang sangat terpengaruh oleh Lilienthal adalah seorang penemu dan dosen dari Inggris bernama Percy Pilcher. Dia mengembangkan berbagai glidernya sendiri dan bahkan sempat ke Jerman untuk menemui Otto Lilienthal untuk meminta saran. Pilcher melakukan penerbangan glider secara rutin dan bahkan mendesain pesawat bermesin yang memiliki sayap 3 tingkat atau disebut triplane.
dengan proses perancangan yang cukup panjang. Pada saat jadwal triplane-nya akan didemonstrasikan ke khalayak, tiba-tiba terdapat kerusakan pada crankshaft mesinnya. Terlanjur mengundang khalayak, Pilcher langsung mengganti acaranya dengan demo penerbangan dengan glider. Sayangnya ternyata ini merupakan penerbangan terakhirnya. Serupa dengan Otto Lilienthal, Pilcher mengalami kecelakaan dan jatuh kemudian meninggal 2 hari setelahnya. Triplane bermesin rancangannya tidak pernah diterbangkan. Nah, secara umum perkembangan kedirgantaraan di Eropa saat ini terbagi jadi 2. Tetapi para chauffeur masihlah yang menjadi mainstream. Kiprah para airman yang dipelopori oleh Otto Lilienthal mungkin lebih berkembang di benua lain, yakni di Amerika Serikat. Dan ini masih di dekade yang sama. Adalah Octave Chanute, seorang pensiunan insinyur sipil yang menjadi sangat tertarik dengan perkembangan eksperimen dirgantara yang ada di seluruh dunia. Hingga dia mengumpulkan seluruh data yang ada di dunia dari eksperimen-eksperimen penerbangan tersebut dan merangkumnya menjadi sebuah buku yang terkenal saat itu, berjudul Progress in Flying Machine. Chanute juga berhubungan baik dengan Lilienthal dan Pilcher. Bahkan pesawat triplane Pilcher pada dasarnya dikembangkan atas saran-saran dari Chanute ini. Chanute sendiri juga mengembangkan glider milik Lilienthal dengan memperbaiki strukturnya berdasarkan pengetahuannya di dunia sipil selama ini. Glidernya pun terbang berkali-kali, meskipun bukan dia sendiri yang menerbangkan karena usia. Di tahun 1896, muncul seorang pionir lain di Amerika Serikat bernama Samuel Pierpont Langley. Samuel Langley ini adalah seorang astronomer terkenal di Amerika Serikat, serta pejabat di Smithsonian Institute, institusi riset dan Museum Nasional Amerika Serikat. Dia juga mencoba berkontribusi pada kedirgantaraan dunia dengan mengembangkan seri pesawat yang dia sebut dengan aerodrome, artinya pelari udara. Aerodrome nomor 5-nya berhasil diluncurkan dari suatu kapal peluncur di atas sungai Potomac. Pesawat seberat 25 kg ini tidak berpenumpang, tetapi sudah bermesin, mesin uap, dan berhasil terbang 2 kali berturut-turut yang menunjukkan reusability-nya. Penerbangan berhasil dilakukan sejauh hampir 700 meter dan 1 km. Jarak ini lebih dari 10 kali lipat penerbangan bermesin lain sebelumnya. Didukung oleh badan berpengaruh di Amerika Serikat, Langley pun mendapatkan dana yang besar untuk mengembangkan aerodrome-nya ini ke skala penuh, menjadi model yang berpenumpang. Langley mendapat sorotan yang luar biasa dari masyarakat dan digadang-gadang oleh Amerika Serikat untuk menjadi yang pertama merancang bangun sebuah pesawat yang operasional penuh. Tapi bisa dilihat dari desain aerodrome ini, kaula sekalian pasti mengerti apa kekurangannya. Ya, ini adalah desain chauffeur, mengandalkan mesin yang kuat dan sayap yang besar. Memang kiprah Lilienthal dan para airmen sebelumnya kurang dianggap oleh Washington dan Smithsonian tempat Langley berkarir. Meskipun Chanute, yang lebih condong sebagai airman, adalah teman dekat dari Samuel Pierpont Langley ini. Nah, sekarang kita maju ke dekade selanjutnya, sekaligus abad berikutnya. Dan kita masih ada di Amerika Serikat, tetapi beda tempat dari Potomac River yang tenang, di Bukit Kill Devil, North Carolina, di mana angin laut selalu bertiup kencang. Kaula dirgantara sekalian pasti tahu siapa tokoh yang ada di sini. Ya, Wright bersaudara, Wilbur Wright dan Orville Wright. Tapi bukan, ini bukanlah tanggal bersejarah itu. Ini 2 tahun sebelumnya, tahun 1901, saat mereka masih bereksperimen dengan glider. Wright bersaudara adalah penganut berat filosofi dari Otto Lilienthal, yaitu kuasai pengendalian di udara dulu sebelum memberi mesin pada pesawat. Dan inilah perwujudan dari itu. Menggunakan frame yang meniru bentuk glider milik Octave Chanute, dengan dibantu analisis airfoil yang mendalam, Wright bersaudara bertekad menemukan cara untuk mengendalikan sepenuhnya glider mereka,
meskipun terbang di tengah terjangan angin pantai di Kill Devil Hills. Disinilah Wright bersaudara menyempurnakan sistem kendali 3 sumbu atau 3-axis control system untuk pesawat terbang. Dan ini adalah sistem pertama kalinya ada di dunia. Apa sih itu? Apa sih 3-axis control system itu? Sebagaimana telah dijelaskan, Otto Lilienthal bervisi untuk dapat mengendalikan sepenuhnya pesawat udara sebelum diberi mesin. Lilienthal mengendalikan glider-glidernya ini dengan cara menggeser pusat massanya ke depan ke belakang untuk menghasilkan pitch dan ke kiri dan ke kanan untuk menghasilkan gerakan roll. Pitch ini adalah gerakan angguk pesawat udara dan roll ini adalah gerakan guling pesawat udara. Bisa dikatakan pitch ini adalah putaran di sumbu aksis kedua ini dan roll adalah putaran di sumbu aksis pertama. Hal itu tetapi tidak bisa ditiru oleh Wright bersaudara karena struktur pesawat mereka lebih besar. Dan apabila nanti diberi mesin, menggeser pusat massa ala Lilienthal tadi akan sulit sekali untuk dilakukan. Oleh karena itu, Wright bersaudara mengupayakan mekanisme yang baru. Mereka tetap menggunakan elevator untuk mengendalikan pitching, sebagaimana pesawat-pesawat bertipe Chauffeur bermesin sebelum mereka, dan menggunakan rudder untuk bergerak yaw. Tetapi mekanisme untuk gerak guling atau roll yang krusial dalam manuver-manuver Lilienthal belum ada dan belum pernah ada karena para chauffeur tidak pernah berpikir akan menggerakkan pesawat itu ke arah roll atau berguling. Di sini Wright bersaudara kemudian berkreasi menciptakan mekanisme wing warping. Ini adalah mekanisme menekuk atau membengkokkan salah satu ujung sayap untuk mengurangi gaya angkat pada salah satu sayap, sehingga terdapat perbedaan gaya angkat antara sayap kiri dan sayap kanan. Perbedaan gaya angkat itu nantinya akan menimbulkan momen putar ke arah guling atau menghasilkan gerakan guling atau rolling. Artinya, glider Wright bersaudara dengan mekanisme ini menjadi glider pertama dengan sistem kendali 3 sumbu geraknya, diwujudkan dengan elevator, rudder, dan wing warping system, 3-axis control system. Nah, kreasi Wright bersaudara inilah yang membuat glider mereka sukses diterbangkan dalam kondisi yang sangat berangin di Kill Devil Hill. Keberhasilan dalam pengendalian ini membuat mereka yakin akan kesiapan mereka untuk mulai mengembangkan glider ini menjadi pesawat bermesin. Nah, kiprah Wright ini sedikit rahasia, tetapi bukan tanpa publikasi. Octave Chanute dengan seksama memperhatikan perkembangan eksperimen-eksperimen Wright bersaudara dan membantu mereka publikasi dan bicara pada seminar-seminar penggiat penerbangan kala itu. Tetapi ide mereka tentang 3-axis control masih sulit diterima penggiat penerbangan lain, terutama para chauffeur yang masih terpaku pada anggapan bahwa pesawat itu tidak perlu banyak bergerak dan lebih baik stabil. Pun demikian, Wright masih pada keyakinan mereka dan mematenkan temuan 3-axis control system tersebut di tahun 1902. Kemudian mereka pun bersiap untuk melakukan penerbangan bermesin. Nah, tapi sebelum Wright bersaudara sempat menerbangkan pesawat bermesin mereka, Langley melakukan percobaan penerbangan juga di tahun 1903. Di sini aerodromnya telah dikembangkan menjadi lebih besar, mampu membawa 1 orang pilot serta bermesin bensin yang lebih ringan daripada mesin uap. Percobaan pertama dilakukan di bulan Oktober, masih di atas sungai Potomac yang tenang dengan suatu launcher pengapung. Sayang percobaan pertamanya gagal total karena saat peluncuran aerodromnya menyangkut ke launcher dan langsung terjerembab jatuh ke air. 2 bulan kemudian di bulan Desember percobaan kedua dilakukan dan kegagalan yang sama pun terjadi. Kali ini lebih parah karena aerodrom mengalami patah rangka dan tidak bisa diperbaiki lagi dengan cepat. Untungnya tidak ada korban jiwa pada kedua percobaan ini,
Tetapi kegagalan berturut-turut ini memaksa Langley yang diawasi ketat oleh para sponsor dananya menghentikan seluruh aktivitasnya di dunia penerbangan. Nah, ironisnya hanya 9 hari setelah Langley berhenti, peristiwa paling bersejarah di dunia kedirgantaraan terjadi. Ya, di tanggal 17 Desember 1903, tidak sampai 10 hari setelah kegagalan Langley, Wright bersaudara bersiap-siap di Kill Devil Hill dengan pesawat bermesin yang dinamakan Flyer. Flyer dibuat menyerupai glider sukses mereka 2 tahun sebelumnya, tetapi lebih besar, beradar ganda, dan dilengkapi dengan mesin bensin dan propeller rancangan mereka sendiri. Ini bukan peluncuran yang pertama, karena 3 hari sebelumnya, Flyer gagal dicoba untuk mengudara karena kesalahan Wilbur dalam mengendalikan elevator. Nah, 17 Desember 1903 ini, Orville yang menjadi pilot. Flyer diletakkan di atas rel, angin sudah searah dengan arah terbangnya, propeller berputar kencang di belakang Orville, diputar oleh mesin yang terletak tepat di sebelah kanannya. Dan Flyer pun mulai meluncur. Wilbur berlari di sebelahnya sambil memegangi ujung sayap agar tidak bergesekan dengan permukaan pasir pantai. Dan di penghujung rel, Flyer pun mulai terangkat ke udara. Terbang. Adalah John Daniel, wartawan lokal yang mengabadikan peristiwa ini dengan foto ikonik ini. Nah, penerbangan Flyer yang pertama tidaklah mulus, bahkan sedikit miring. Sering mendadak menanjak hingga 3 meter, dan tiba-tiba menukik kembali ke tanah setelah hanya terbang selama 12 detik. Meskipun demikian, 12 detik inilah tonggak sejarah penerbangan bermesin. Wilbur dan Orville Wright melakukan 2 kali penerbangan hari itu setelahnya, dan di penerbangan terakhir, Flyer berhasil mengudara selama 59 detik menempuh jarak 61 meter. Kok gitu aja ya, Pak? Bukannya penerbangan Langley di 1896 berhasil menempuh 1 km? Ini kan cuma 61 meter. Memang, Wright bersaudara tidak seperti Langley yang punya banyak koneksi dan publisitas. Penerbangan pertamanya ini pun tidak langsung menjadi judul utama pada koran-koran lokal, apalagi koran nasional. Kalau sekarang mungkin cuma dikira hoax. Nah, apabila Wright bersaudara berhenti sampai di sini saja, cuman yang sampai penerbangan 60 meter saja, maka tentu saja penerbangan Flyer ini hanya akan menjadi percobaan biasa. Tapi Wright tidak berhenti pada Flyer 1. Di tahun selanjutnya mereka sudah siap lagi untuk terbang dengan Flyer 2, yang merupakan modifikasi dari Flyer 1 sebelumnya, berdasarkan dari pengalaman terbang mereka. Dan dengan Flyer 2 ini, lebih dari 80 penerbangan berhasil dilakukan oleh mereka berdua, dan diantaranya ada penerbangan terpanjang Flyer 2 yang mencapai jarak 4,4 km lebih dalam 5 menit. Bahkan Flyer 2 ini adalah pesawat yang tercatat pertama kalinya melakukan manuver sirkular atau terbang dalam satu lingkaran. Lalu ada Flyer 3 di tahun berikutnya, yang sanggup mencapai jarak 38 km lebih. Inilah pesawat pertama yang benar-benar praktikal, karena sanggup melakukan berbagai macam manuver dan hanya mendarat pada saat bahan bakarnya habis. Dan di rentang tahun inilah secara perlahan nama Wright bersaudara mulai dikenal. Perkembangan Flyer pun terus terjadi. Flyer 3, Flyer military, dan Flyer Type B. Dan pada tahun 1908, Wright melakukan demo terbang di Eropa, Prancis. Dan demo terbang ini menjadi kejutan besar luar biasa bagi para chauffeur yang masih mainstream di Eropa. Pesawat Wright jauh lebih unggul. Dan sejak saat itu penerbangan pertama Flyer 1 di tahun 1903 akhirnya mendapatkan pengakuan sah dari seluruh penggiat penerbangan dunia. Dan segera semua pesawat yang ada mulai mengikuti filosofi Airman menggunakan 3-axis control yang dipelopori oleh Wright bersaudara. Lalu meledaklah inovasi kedirgantaraan meluncur dengan cepat seolah tanpa halangan.
Tidak sampai 10 tahun setelah penerbangan pertama, muncul jasa pengantaran surat lewat udara yang pertama, muncul penerbangan komersial yang pertama, pesawat tempur pertama, pesawat remote control pertama, pesawat metal pertama, lalu pesawat berkabin pertama, mid-air refueling yang pertama, keliling dunia dengan pesawat pertama, terbang di atas kutub utara yang pertama, melintasi Pasifik, terbang di atas Gunung Everest, UAV yang diproduksi massal, helikopter, mesin jet, turboprop, supersonik, bomber, peluru kendali, pesawat berpenumpang yang besar, fly-by-wire, spaceplane, satelit, helikopter tempur, misi antar planet, pendaratan di bulan, jumbo jet, supersonic airliner, space station, tenaga surya, siluman, all composite, space shuttle, HALE, ISS, double deck, space tourism, robotic spacecraft, drone, vertical landing, twin body, taxi drone, dan apalagi. Itu tergantung pada Anda para kaula dirgantara sekalian. Sekian dulu video ini. Terima kasih.